Ya, maka ketika kita berwudu, meninggal kita misalnya, matinya husnul khatimah. Semakin menguatkan anjuran yang kedua tadi, udah bau terus selalu terjaga. Bantal untuk awak perbahagi kalian, bantal perbahagi kalian. Jangan awak keluar dari kamar mandi sebelum dalam keadaan wudu, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safar aw jaa'a ahadun minkum min al-ghā'iti aw lamastum an-nisā'a falam tajidū mā'an fatayammamu ṣa'idan ṭayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang kita sholat subuh Masjid Jami Hasan bin Sabit Islam A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sampai hari ini Allah masih memanjangkan umur kita. Dalam artian Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh, untuk menambah bekal menuju kehidupan akhirat, serta beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Segala puji bagi Allah yang menjumpakan kita dalam kemuliaan. Ada beberapa ibu yang dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang melalaikan, dan ada yang dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang membuahkan dosa. Sementara Allah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia. Pertama, kita melaksanakan sholat subuh di awal waktu berjamaah. Inilah semulia-mulia amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian Allah menjadikan kita duduk bersama di sini dalam majelis yang mulia, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai taman-taman surga. Para malaikat memenuhinya, membentangkan sayap-sayapnya di antara mereka. Lalu Allah turunkan kepada mereka maghfirah, sakinah, rahmah, berkah, dan Allah kabulkan segala hajat mereka, dan Allah sebut-sebut mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, dengan dimasukkannya kita ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Masjid Sadi Hisman serta jajaran pengurus lainnya, terhormat para tokoh masyarakat, mengikuti kesejahteraan Imam Alim Ulama Syariah Andai, kembali sampai bertanya muka pulang sampai ke berikut. Terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dihibur gelar. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, sekarang kita sudah berada di penghujung 2024, dan insyaallah kurang lebih 2 hari lagi kita akan masuk tahun depan, tahun 2025. Nah, Bapak Ibu yang mulia, tentu harus ada beberapa hal yang mesti kita evaluasi. Salah satunya yakni masalah bersuci atau tohar. Nah, Bapak Ibu, Islam
Islam adalah agama yang sangat mengedepankan kebersihan. Islam itu mengutamakan kesucian, bukan hanya kesucian lahir, namun juga kesucian batin. Jadi Islam itu bersih lahir batin. Bahkan Nabi SAW bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Kebersihan itu meliputi separuh daripada keimanan. Nah, artinya apa? Kebersihan adalah hal yang sangat penting sekali. Jati diri seorang muslim. Seorang muslim itu seharusnya bersih, suci, ya, tidak terdapat pada dirinya noda. Nah, dan Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana sejarah bercerita, Islam inilah yang membawa kebersihan ke muka bumi ini, membawa kebersihan kepada peradaban manusia. Ketika Islam sedang jaya-jayanya di Arab ketika itu di Timur Tengah, Eropa saat itu sedang dilanda masa kegelapan atau disebut sebagai The Dark Age. Jadi Eropa dulu Bapak Ibu itu terpuruk, bahkan luar biasa jorok, mohon maaf, kotor. Sampai-sampai Bapak Ibu ada yang menceritakan orang Eropa dulu, mohon maaf Bapak Ibu, itu BAB nyelitapi jalan saya itu. Jadi kotor luar biasa, ya, terpuruk. Nah, kemudian datanglah Islam. Islam meluas sampai ke Timur Tengah, Islam meluas sampai ke Afrika, kemudian menyeberang ke Eropa lewat Spanyol. Nah, maka disitulah orang Eropa mengenal yang namanya kebersihan, mengenal yang namanya cebok, mandi dan segala macam. Nah, sampai-sampai ketika Islam sedang mencapai puncak kejayaannya di Spanyol yang beribu kota di Cordoba atau sekarang disebut Cordoba namanya, itu khalifah membuat 900 tempat pemandian. Nah, sehingga orang-orang Eropa pun bersih dengan kedatangan Islam tersebut. Nah, Bapak Ibu yang mulia, dan kebersihan ini tidak main-main, membawa hikmah yang sangat besar. Ada cerita Bapak Ibu di Amerika kalau tidak salah, ada seorang tukang laundry. Tukang laundry itu heran, ya, bahkan kalau orang Islam mau laundry baju, itu bajunya bukan satu baju kotor Bapak Ibu yang di laundry itu, yang bukan dicuci itu, tapi barasia. Baju kotor tapi barasia, tidak ada noda, tidak ada bercak-bercak. Sementara orang selain Islam itu maaf Bapak Ibu banyak bercak-bercak, ya jorok bajunya gitu. Dan orang Islam itu barasia. Jadi dia tahulah orang Islam itu apa barasia dan pakaian, ya kan? Kemudian disampaikan oleh orang Islam tersebut, ya, kami orang Islam diajari untuk bersih. Itu ajaran agama kami, Nabi kami mengajarkan. Nah, Bapak Ibu, dampak dari kejadian tersebut, tukang laundry itu akhirnya masuk Islam karena takjub dengan luar biasanya dari seorang Muslim itu dalam kebersihan seperti itu. Dan kebersihan ini adalah fitrah manusia sebenarnya. Jadi diri manusia itu pasti suka dengan yang bersih. Nah, makanya kalau ada orang yang tidak bersih itu sedang melanggar fitrahnya, melanggar kodratnya sebagai manusia. Nah, sehingga tukang laundry itu pun jatuh cinta sehingga masuk ke dalam agama Islam gara-gara pakaian dalam yang tidak ada bercaknya. Jadi kalau pakaian dalam yang Islam. Nah, Bapak Ibu saudara yang mulia, kalau kita pilih bagaimana keutamaan daripada bersuci, ya, sekarang kita fokuskan kepada wudu. Wudu ini adalah bersuci daripada hadas kecil. Nah, apa saja keutamaannya? Yang pertama, membersihkan diri dari dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, man tawadda'a fa ahsana wudu, kharaja khataayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti al-fam. Keluarlah dosa-dosa yang ada di sekujur tubuhnya hingga keluar dari bawah sela-sela tubuhnya. Dalam hadis yang lain, ketika seseorang membasuh wajahnya, maka berguguranlah dosa-dosa yang pernah dilihat oleh kedua matanya. Dibasuhnya tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh tangannya.
dibasuhnya kakinya, keluarlah dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh kakinya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah aku beritahukan kalian perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Nabi mengatakan, "Isbagul wudu' 'alal makarih." Kalian senantiasa menyempurnakan wudu walaupun di waktu yang tidak kalian sukai. Jadi selain dosa-dosa dihapuskan, derajat diangkat. Apa kasusnya derajat diangkat, Bapak Ibu? Allah jadikan kita orang yang semakin mulia. Apa artinya? Allah jadikan kita orang yang semakin baik dari segala aspek kehidupan. Jadi semakin seseorang ditinggikan Allah derajatnya, maka semakin baik perilakunya, semakin baik tutur katanya, semakin baik amalnya, ibadahnya, semakin baik cara berpikirnya, intinya semakin baik. Inilah keutamaan wudu yang pertama, menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, melipat gandakan pahala. Ini yang bertanya, berzikir, apakah harus berwudu kita kalau mau berzikir? Tidak. Sepakat kita, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, membaca Al-Quran, apakah harus berwudu? Harus tak? Tidak harus. Ada perbedaan pendapat khilafiyah. Nah, Bapak Ibu, membaca Al-Quran tidak harus berwudu, boleh tanpa wudu, tapi membaca yang bersifat hafalan. Kalau membaca dengan mushaf harus dalam keadaan wudu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh kitab ini kecuali dalam keadaan suci, bersih. Nah, biasanya kalau Quran lama, itu kadang tertulis ayat singkonya, ada kaligrafi. Itu ayat itu la yamassuhu illal mutahharun. Nah, coba Bapak Ibu kalau masih ada Quran lama cari singkonya. Itu ada ayat itu. Seolah-olah memperingatkan kalau kamu ngaji, kau dulu suci dulu. Nah, maka kalau membacanya dengan mushaf harus dalam keadaan suci dan tilawah. Kalau tahu baca Quran, murah doa surah pembukaan Quran awalnya. Bukan Quran doa kalau boleh gitu. Doa sebagai pembukaan Quran. Nah, maka kalau pakai mushaf harus dalam keadaan suci. Nah, Bapak Ibu yang mulia, berzikir tidak harus berwudu, baca Quran tidak harus berwudu. Tapi kalau keduanya dikerjakan dengan wudu, semakin besar pahala yang diperoleh. Karena dilakukan dalam keadaan suci. Begitu juga dengan amalan yang lain. Misal kita terkejut, ya kan? Astagfirullah diucap. Astagfirullah yang diucapkan dalam wudu lebih besar pahalanya. Misal kita mendapatkan dari tetangga bagi kue, atau bagi oleh-oleh, atau bagi sampah gitu kan, berbagi, alhamdulillah dijawab. Alhamdulillah dengan wudu lebih besar pahalanya daripada tanpa wudu. Nah, artinya apa? Pelajaran pertama yang kita dapatkan tadi, wudu ini harus sempurna dikerjakan. Pelajaran kedua, odabe wudu dipertahankan, odabe wudu terjaga. Yes. Sebagian besar kaum muslimin menganggap wudu ini hanya untuk sholat saja. Memang sholat adalah satu-satunya amalan yang mengharuskan berwudu. Jadi tawaf, ya kan, kalau mau mengelilingi Ka'bah. Nah, tapi bukan berarti wudu ini hanya untuk sholat saja. Tetapi wudu bekerja dalam. Ya, karena kita kadang beramal tanpa sengaja, maka amalan yang dalam wudu itu lebih besar di sisi Allah pahalanya. Bapak Ibu yang mulia, maka inilah keutamaan wudu yang kedua, melipat gandakan pahala. Nah, Bapak Ibu, kemudian keutamaan wudu yang ketiga ini dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang mau tidur, kemudian dia berwudu dulu dengan sempurna, dia berjalan ke tempat tidurnya, dia baca doa sebelum tidur, kemudian dia berbaring di sisi kanannya. Nah, di
sisi kanan itu opsional Bapak Ibu, kanan kuliah kiri kuliah sesuai dengan yang kita cocok. Nah, andai dia mati malam itu dalam tidurnya, dia mati di atas fitrah kata Nabi. Artinya apa? Mati husnul khatimah. Maka utama wudu yang ketiga Bapak Ibu, apabila kita mati di dalamnya dalam keadaan berwudu, insya Allah kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Kenapa? Dua alasan. Yang pertama, karena kita mati dalam keadaan suci. Yang kedua, karena wudu itu adalah ibadah. Kami sepakat bahwasanya Bapak Ibu, wudu itu adalah ibadah, betul. Maka mati dalam keadaan beribadah, mati yang husnul khatimah. Ya, maka ketika kita berwudu, meninggal kita misalnya, matinya husnul khatimah. Semakin menguatkan anjuran yang kedua tadi, udah bau selalu terjaga Bapak Ibu. Bantal untuk awak berbahari balik, bantal berbahari balik. Jangan awak keluar dari kamar mandi sebelum dalam keadaan wudu, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Mudah-mudahan Allah menjemput kita ketika kita dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, dalam keadaan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedang jemaah mulia, kemudian yang keempat yang terakhir yang menjadi keutamaan wudu dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami ini adalah saudara-saudara engkau. Kami ada di hadapanmu." Jawab Nabi, "Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku." Saudara-saudara kita itu adalah orang-orang belum datang. Apa maksudnya? Orang-orang yang tidak sezaman dengan Nabi. Allah yang disebut Nabi itu Bapak Ibu sebagai saudara-saudaranya itu. Jadi orang yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengar suaranya, tidak sezaman dengan beliau, tapi teguh mengikuti sunnahnya, istiqomah dalam ajarannya sampai ajal menjemput dia, maka mereka lah saudara-saudara Nabi. Semoga kita termasuk di antaranya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, besok di hari kiamat di padang mahsyar akan banyak manusia berkumpul dari seluruh zaman." Ya, bayangkan berapa banyak. Kini saja dari jumlah manusia yang di bumi yang disensus, yang kait bahwa 6 miliar lebih. 6 miliar lagi. Tapi itu yang dihitung. Mungkin ada dalam hutan sana yang tidak terhitung, yang tidak terjamah manusia. Nah, apalagi di zaman dahulu dan 6 miliar belum, di zaman sebelumnya 6 miliar belum, di zaman sebelumnya 5 miliar sampai miliar. Bayangkan dalam miliar manusia yang menghubungi di suatu hari kiamat. Para sahabat bertanya, "Bagaimana nanti engkau mengenali umatmu ya Rasulullah? Sahabatnya itu jawab Nabi, "Bagaimana pendapat kalian andai ada seekor kuda yang putih kepalanya, putih kedua kaki depannya, putih kedua kaki belakangnya. Yang kuda itu berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam pekat. Bisakah pemilik kuda berkepala putih itu menemukan kudanya?" Rasulullah menjawab, "Tentu saja bisa Rasulullah. Jadi bedanya kepalanya putih, kakinya putih, kakek-kakeknya." Jawab Nabi Bapak Ibu, "Demikianlah nanti umatku pada hari kiamat disebabkan wudu yang mereka lakukan, wajah mereka bersinar, kedua tangan mereka bersinar, kedua kaki mereka bersinar dengan terang. Maka Nabi pun jelas melihat yang mana umatnya dan dengan mudahnya mengajak mereka masuk ke dalam surga." Begitu yang mulia, apa hikmah yang kita dapatkan bagi orang yang tidak pernah berwudu alias tidak pernah sholat atau jarang-jarang berwudu? Maka tidak akan ada cahaya pada dirinya pada hari kiamat. Dia akan berwarna hitam pekat kelam sebagaimana yang lalu. Maka jadikanlah wudu ini sebagai keseharian kita. Mudah-mudahan wajah kita, kedua tangan dan kedua kaki kita bercahaya. Lalu Nabi akan memanggil kita dengan senyumannya yang indah. Oke, yang mulia, itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku mengingat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah